bahwa gaya belajar tidak ada kaitannya dengan prestasi akademik. Mengapa demikian? Otak kita terdiri dari 5 bagian besar, yaitu otak visual, otak auditori, otak motorik, otak konsentrasi, dan juga limbik, yaitu otak yang mengolah bagian motivasi untuk belajar. Jika seluruh bagian otak ini optimum, maka seharusnya seorang anak memiliki kemampuan untuk belajar dengan cara apapun, baik visual, auditori, reading and writing, ataupun kinestetik. Mungkin ia memiliki preferensi untuk menggunakan bagian tertentu atau gaya belajar tertentu saja. Jika seorang anak diakomodasi untuk belajar hanya dengan menggunakan preferensi gaya belajarnya dia, apakah itu menjamin bahwa ia akan memiliki prestasi akademik yang lebih baik? Ternyata sebuah riset menunjukkan bahwa gaya belajar tidak ada kaitannya dengan prestasi akademik. Mengapa demikian? Karena ketika belajar di sekolah, berbagai mata pelajaran membutuhkan cara belajar yang berbeda-beda. Contohnya, untuk belajar geografi, membayangkan peta, mengingat peta, atau belajar geometri, matematika misalnya. Subjek tersebut akan lebih membutuhkan kemampuan visual, mengaktifkan bagian otak visual. Ketika seorang anak belajar spelling, atau belajar membaca, atau membaca teks, belajar bahasa, maka bagian otak auditori lah yang lebih banyak digunakan. Ketika seorang anak sedang belajar prakarya atau membuat sesuatu, berolahraga, belajar mengendarai sepeda misalnya, belajar sebuah skill atau kemampuan baru, maka ia tidak bisa belajar dengan membaca teks atau membayangkan saja atau dengan mendengarkan penjelasan. Ia perlu langsung mempraktekkannya sehingga itu membutuhkan gaya belajar kinestetik. Lalu apa yang terjadi jika seorang anak hanya cenderung mau fokus dan hanya menggunakan gaya belajar tertentu? Mungkin ada subjek-subjek tertentu atau hal-hal baru lain yang dia tidak akan bisa belajar dengan maksimal jika ia hanya terpaku pada satu gaya belajar saja.